Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik tentunya. Ada sebuah video dengan judul TKI ataupun Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sudah mulai berkurang dan lebih memilih untuk bekerja di negara lain. Oke, seperti apa penjelasannya? Tentunya ada alasan-alasan tertentu. Kita akan coba lihat videonya, tapi jangan lupa like dan subscribe dulu. Indonesia merupakan salah satu sumber tenaga kerja yang terbesar di dunia. Salah satu penyumbang tenaga kerja asal Indonesia atau TKI yang cukup besar adalah Provinsi Jawa Tengah, khususnya melalui kota Semarang. Sebenarnya banyak pilihan bagi para TKI untuk memilih tujuan negara, namun masih banyak yang memilih pergi ke Malaysia. Hal ini karena banyak faktor, seperti letak geografis. Malaysia adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya. Selain itu, faktor bahasa juga sangat mempengaruhi. Di Malaysia, bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Melayu, di mana bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Ada juga faktor biaya ke Malaysia yang lebih murah dibandingkan negara lainnya. Yang terakhir, yang paling mempengaruhi adalah masalah perekrutan, di mana dibandingkan dengan negara lain, perekrutan untuk TKI di Malaysia terbilang lebih mudah. Tidak harus pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan keterampilan seperti ke negara lain. Di samping itu, banyaknya calo yang menjadi masalah pengiriman TKI ilegal ke Malaysia, sehingga seringkali citra buruk bagi Indonesia bersumber dari sini nih. TKI menjadi komoditas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi bagi perusahaan atau mereka yang melakukan perekrutan sampai pada pengiriman ke luar negeri. Contohnya nih, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan setiap yang mengirim satu TKI ke agen Malaysia bisa mendapatkan 25 juta bahkan lebih. Paling Satu rendah orang ini itu mungkin sekitar ya. 10 hingga 15 juta. Ini yang membuat mereka termotivasi untuk melakukannya. Mereka acak kali dikirim tanpa pelatihan khusus. Yang lebih parah lagi, jika terjadi hal buruk pada mereka, negara tidak bisa melindungi, dan mereka pun juga tidak tahu harus mengadu kemana. Yang ujung-ujungnya, pemerintah Indonesia lagi nih yang disalahkan, karena dianggap tidak bisa melindungi warga negaranya sendiri. Maka dari itu teman-teman, perlunya edukasi untuk teman-teman semuanya. Lantas, siapakah yang salah di sini? Ya semuanya, baik dari masyarakat sendiri yang menjadi TKI ilegal, calo, maupun oknum di Malaysia sendiri. Karena gak mungkin nih ada calo yang berani melakukan perekrutan ilegal tanpa ada oknum di Malaysia, ya tentunya orang asli sana. Padahal, perekrutan ilegal ini justru menguntungkan Malaysia, teman-teman. Jangan salah loh. Mereka bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah dan tidak perlu ribet membayar asuransi segala. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care, Bapak Wahyu Susilo, terutama di bidang perkebunan itu lebih suka memperkerjakan pekerja migran yang undocumented. Hal ini Ilegal dikarenakan kebutuhan pekerja di perkebunan kelapa sawit khususnya sangat besar, bisa mencapai 30.000 hingga 40.000 pekerja. Dengan mendatangkan TKI resmi yang berdokumen, perusahaan harus mengeluarkan dana yang tak sedikit, teman-teman. Seorang pengusaha jasa TKI resmi asal Malaysia harus membayar pajak tenaga kerja atau levy ini untuk setiap satu TKI, pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp25.000 atau setara 85,7 juta rupiah. Jadi, bisa bayangkan tuh, perkebunan sekali merekrut itu sekitar 30 hingga 40.000 pekerja. Maka dari itu nih, jangan heran kita sering mendengar tindakan kekerasan terhadap TKI asal Indonesia di sana karena mereka tidak tahu harus mengadu kemana. TKI juga tidak bisa melapor polisi karena jika melapor ke polisi malah dideportasi. Sebenarnya ini sedih teman-teman melihat hal ini bro. Namun inilah fakta bahwa masyarakat kita masih kurang dalam edukasi menjadi seorang tenaga kerja. Oke teman-teman ya, kita ke dulu ya. Memang selama ini teman-teman ya, untuk perekrutan tenaga kerja di luar negeri itu memang paling banyak ke Malaysia. Hal ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan bagi calon tenaga kerja ini. Selain letak geografinya yang dekat, biayanya mungkin yang lebih sedikit, dan dokumen-dokumennya pun lebih mudah. Bahkan ada yang tanpa dokumen ilegal bisa berangkat ke sana
Dan inilah yang menyebabkan ketertarikan dari calon tenaga kerja Indonesia yang ke Malaysia. Tapi di sisi lain juga hal ini sangat miris banget ya ketika ada perekrutan apa namanya TKI ilegal ini ke Malaysia. Hal ini tentunya kesalahan dari semuanya ya, dari masyarakat, calon TKI terutama yang tidak mengetahui bagaimana prosedurnya, dan juga mungkin keteledoran dari pemerintah yang tidak bisa mengawasi sepenuhnya para agensi-agensi tenaga kerja di Indonesia dan juga para agensi di Malaysia yang dia sengaja untuk merekrut tenaga kerja yang non dokumen. Jelas ini merugikan sekali teman-teman ya. Oke, kita akan coba lanjut untuk lihat seperti apa videonya. Padahal jika melihat gaji nih, mengutip dari Dinas Pajak, gaji TKI asal Malaysia itu paling rendah dibandingkan negara lain. Gaji rata-rata TKI asal Malaysia itu sekitar 5.800.000 dibandingkan dengan TKI Hong Kong yang paling rendah kedua sekitar 18 juta. Itu pun dari jalur yang sama-sama legal, teman-teman. Oh, iya. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengajukan MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI atau TKI di Malaysia. MOU tersebut disepakati bahwa penempatan tenaga kerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui One Channel System yang di dalamnya sudah terakomodir atau mengakomodir job order, proses penempatan, dan fasilitas tempat kerja. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan mendapatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia ke Malaysia. Hal ini tujuannya untuk melindungi para TKI itu sendiri, supaya tidak dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi nih, ya mohon maaf nih, beberapa bulan yang lalu, ada kabar bahwa pemerintah Malaysia telah melanggar dengan masih melakukan perekrutan melalui sistem Made Online atau SMO, yaitu sistem perekrutan secara online, yang harusnya sebelumnya dari pihak pemerintah Malaysia itu menerima tenaga kerja itu dari pemerintah Indonesia. Jadi tidak boleh tuh pemerintah Malaysia melakukan perekrutan, yang boleh itu pemerintah Malaysia itu meminta berapa sih jumlah TKI yang diperlukan oleh Malaysia, dan pemerintah Indonesia memberi. Yang boleh melakukan perekrutan itu dari Indonesia, seperti itu teman-teman. Maka dari itu, sejak 13 Juli 2022, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama pengiriman pekerja migran Indonesia yang disingkat PMI ke Malaysia atau pekerja migran Indonesia, seperti itu. Kasus itu berdasarkan temuan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, yaitu Bapak Hermono, bahwa terdapat aktivitas pengiklanan pekerja domestik asal Indonesia di media sosial. Padahal mekanisme seperti itu tidak pernah disepakati dalam MOU penempatan dan perlindungan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Sehingga dengan adanya temuan SMO yang beredar, sangat mencederai itikat baik dari kedua negara. SMO yang berjalan tersebut dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia sendiri, melalui Jabatan Immigration Malaysia. Namun alhamdulillah dengan berjalannya waktunya kita bersyukur bro, meski jumlah TKI Indonesia masih banyak nih di Malaysia hingga saat ini dan masih jadi urutan teratas, namun berangsur-angsur jumlah TKI di Malaysia itu menurun. Puncaknya jumlah TKI terbanyak asal Indonesia di Malaysia itu pada tahun 2010 yang berjumlah sekitar 2.670.000. Namun jumlah itu terus-menerus turun pada tahun 2019, jumlahnya sekitar 1,9 juta, dan di tahun 2020 menjadi 1,74 juta, dan pada tahun 2021 menjadi 1,62 juta. Apakah lantas membuat Malaysia senang dengan menurunnya jumlah TKI di sana? Ya enggak juga bro. Meski ada yang berpendapat bahwa Malaysia masih memiliki 15 sumber tenaga kerja yang mereka miliki, namun, apakah bisa menjamin etos kerja mereka seperti para TKI kita? Faktanya, pelaku industri Malaysia menyebutkan mereka kekurangan setidaknya 600.000 pekerja hingga saat ini. Di bidang konstruksi misalnya membutuhkan 550.000 pekerja, dan industri kelapa sawit melaporkan kekurangan sekitar 120.000 pekerja. Sementara produsen chip kekurangan 15.000 pekerja, dan terpaksa tidak memenuhi permintaan meskipun pasokan chip global mengalami kekurangan. Sedangkan produsen sarung tangan medis mengatakan mereka membutuhkan sekitar 120.000 pekerja.
Sekali lagi bro, ini membuktikan bahwa kontribusi TKI tidaklah kecil di negara tersebut. Sementara itu, Malaysia perlu mengatasi masalah kekurangan pekerja dalam sektor pembuatan yang menjadi potensi ekonomi negara. Kerajaan Johor sedang berunding dengan Kementerian Sumber Manusia bagi mencari jalan menambah bilangan pekerja sektor perhotelan yang terkesan. Kesan daripada inflasi global termasuk Malaysia ketika ini akan lebih berpanjangan jika isu membabitkan kekurangan tenaga kerja termasuk pekerja asing tidak diatasi dalam tempoh terdekat. Meski beberapa bulan yang lalu nih, pemerintah Indonesia sudah bersedia melakukan pengiriman TKI ke Malaysia melalui aturan baru yang sudah ditetapkan nih, namun faktanya, semua itu membuat masyarakat itu sadar dan lebih banyak yang memilih negara lain daripada Malaysia. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, mencatat ada sebanyak 200.000 lebih tenaga kerja asal Indonesia di akhir Desember 2022. Namun, Hong Kong menempati peringkat pertama yang berjumlah sekitar 60.000 TKI lebih memilih ke negara tersebut. Yang kedua adalah negara Taiwan, sekitar 53.000 TKI memilih ke negara itu. Dan posisi ketiga yaitu Malaysia, yang sebelumnya menjadi primadona namun sekarang hanya sekitar 43.000 TKI yang memilih ke sana. Ya, kita doakan saja semoga Indonesia bisa lebih mandiri dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Sehingga Oke teman-teman ya, demikian ya satu ulasan video dengan judul TKI ataupun tenaga kerja Indonesia di Malaysia sudah mulai berkurang banyak dan lebih memilih untuk bekerja di negara lain. Hal ini mungkin banyak pertimbangan, antara lain mungkin gajinya lebih tinggi dan mungkin tingkat keamanannya mungkin lebih terjamin, bisa jadi demikian. Oke teman-teman ya, silakan teman-teman bisa berkomentar dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.